Halo, perkenalkan, nama saya Nels Amelia Cheheni dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Budi Luhur. Kali ini aku akan menjelaskan satu materi yang berjudul Analisis Lingkungan Internal. Nah, dalam menganalisis lingkungan internal perusahaan, dalam hal ini biasanya kekuatan dan kelemahan perusahaan itu terdapat menjadi dua langkah besar, terbagi menjadi dua langkah besar. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi komponen variabel perusahaan atau variabel internal. Nah, pada tahapan pertama ini juga kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Nah, ada beberapa pendekatan. Contohnya yang pertama, itu pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan itu dilihat dari fungsi bisnis perusahaan. Nah, contohnya itu seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lain. Nah, yang kedua, itu ada pendekatan rantai nilai. Biasanya, pada pendekatan rantai nilai ini, itu kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut itu dinilai dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan, yang menjualkan, dan mewujudkan komponen seperti itu. Mewujudkan kepuasan konsumen maksudnya. Dan yang ketiga, itu ada pendekatan unit keunggulan bersaing. Nah, pada unit keunggulan bersaing ini, itu dilihat dari aktivitas perusahaan yang meliputi seperti aktivitas menunjang, aktivitas unit keunggulan, terus ada aktivitas pembentukan nilai tambah, dan aktivitas penunjang utama yang pastinya. Lalu yang keempat, ini ada pendekatan Profit of Marketing Strategy atau PIMS seperti itu. Ya, biasanya di PIMS ini itu dilihat berdasarkan faktor-faktor strategi yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya ROI seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada pendekatan 7S. Nah, 7S ini meliputi seperti strategi, skill, staff, management style, terus sistem, dan share values atau budaya perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua ini ada namanya evaluasi variabel internal. Nah, ketika tadi itu adalah pendekatan-pendekatannya, nah ini adalah evaluasi terhadap pendekatan yang tadi seperti itu. Yang pertama ini ada perbandingan antara kinerja dan kompetisi masa lalu. Yang kedua, ada pendekatan evaluasi penduduk. Nah, yang kedua ini ada evaluasi variabel internal, pendekatan yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama ini ada perbandingan antara kinerja dan kompetisi masa lalu. Sedangkan yang kedua ini pendekatan evaluasi produk. Yang ketiga ada perbandingan dengan pesaing. Dan yang keempat ini ada faktor kunci keberhasilan industri. Seperti itu. Setelah kekuatan dan kelemahan yang diketahui oleh manajemen atau pihak perusahaan melalui pendekatan yang telah saya jelaskan tersebut, maka manajemen dapat melakukan kuantifisir kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam angka-angka yang secara signifikan, sehingga manajemen dapat membandingkannya. Proses kuantifisir ini akan menghasilkan yang disebut dengan matriks profil perusahaan. Dalam menyusun matriks profil perusahaan, kita mengenal beberapa langkah, yaitu yang pertama, itu adalah melakukan identifikasi internal yang terjadi menentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Yang kedua, memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai dengan 1. Nah, yang 0 ini itu biasanya yang paling tidak penting. Sedangkan angka 1 ini adalah yang paling terpenting. Seperti itu. Yang ketiga, nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai dan maksa konsisten. Dan yang keempat, mengalihkan bobot dan nilai. Serta yang terakhir, itu menjumlahkan hasil dan perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisa dari faktor internal tersebut.
yang kemudian akan dialirkan kepada sebuah metode-metode yang biasanya digunakan oleh manajemen yang dalam melakukan analisa. Nah, dalam metode ini kita terbagi menjadi dua metode. Yang pertama itu adalah analisa tones. Tentunya kita tidak asing lagi dengan analisa ini, bukan? Yaitu analisa threat, opportunity, weakness, dan strength atau tones. Seperti itu. Mungkin dulu kita mengenalnya dengan analisa SWOT. Analisa tones ini lahir secara formil pada tahun 1963 ketika McKinsey Foundation for Management Research menyelenggarakan simposium tentang bisnis polisi di Harvard Business School, Partner dan Singelou pada tahun 1999. Nah, Tonska juga pertama kali diperkenalkan oleh Hedgeworth pada tahun 1982 dalam artikelnya di jurnal Long Range Planning Vol 15 seperti itu. Nah, pada tones ini adalah bukan SWOT atau sama dengan ini ancaman dan peluang bisnis yang datang dari lingkungan bisnis sebagai variabel yang lebih signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Matrix tones sendiri itu terdiri dari 8 sel. Yang pertama itu ada threat, yang dimana di dalam sel ini kita memasukkan semua ancaman yang sedang atau mungkin terjadi di masa depan yang terdapat di lingkungan eksternal yang mungkin dampaknya ini akan berpengaruh terhadap bisnis perusahaan. Lalu yang kedua ini ada opportunity, yang dimana di dalam sel ini kita akan memasukkan semua peluang yang akan datang atau yang akan terjadi nih yang di masa depan yang akan berdampak material terhadap sistem bisnis perusahaan yang akan kita jalankan seperti itu. Yang ketiga itu ada weakness, di mana di dalam sel ini kita akan memasukkan semua kekurangan-kekurangan perusahaan yang akan terjadi atau yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, yang keempat ini ada strike, di mana di dalam sel ini kita akan memasukkan semua kelebihan di dalam sel ini. Nah, dari gabungan 4 sel ini akan menghasilkan kombinasi-kombinasi strategi. Contohnya yang pertama itu ada kombinasi strike witty, yaitu suatu strategi yang mungkin akan dijalankan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor weakness dan strength. Sedangkan ada juga strategi WO, strategi ST, dan strategi SO, yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut akan mempertimbangkan dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Lalu bagaimana kita dalam menyusun Maastricht Tones? Nah, ini ada 3 tahap. Yang pertama itu identifikasi dan inventory kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya perusahaan, serta membandingkan dengan pesaing. Contohnya metode-metode yang setelah saya sebutkan, seperti manajemen fungsional, rantai nilai, kompetensi inti, 7S, dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita melakukan mendeteksi lingkungan bisnis makro dan mikro. Nah, makro dan mikro ini bisa diartikan dalam industri dan pesaing, seperti itu, yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan saat ini atau yang akan datang. Nah, ini akan kita lakukan dalam metode Page dan Five First Partner, seperti itu, Porter, yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu yang ketiga ini juga ada merumuskan pilihan strategi yang mungkin diimplementasikan, kayak strategi SO, WO, ST, dan WT. Lalu yang terakhir ini kita memilih strategi bisnis yang akan diambil, seperti itu. Terus selain TOS, ada pula MP3. MP3 ini adalah selain matrix TOS, ada pula MP3. MP3 ini adalah analisa matriks pertumbuhan pangsa pasar. Nah, itu ada beberapa sejarahnya, seperti
yang bisa saya jelaskan, MP3 ini diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting. Maksud aku tuh diperkenalkan pertama kali oleh Boston Consulting Group atau BCG pada akhir tahun 1960-an. Nah, ini berasal dari teori kurva pengalaman yang menyatakan cost decline by some characteristic amount each time accumulated experience is doubled. Ujung dari teori tersebut adalah perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing dilihat dari besarnya pasar pangan atau market share yang berujung pada besarnya laba dan aliran kas masuk. Lalu MP3 ini pun diuraikan secara eksplisit oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an dan digambarkan dalam dua sumbu, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, serta 4 sel dengan simbolnya question mark, star, case close, dan pet. Lalu MP3 kemudian dikenal sebagai matriks BCG kayak gitu. Lalu MP3 juga memiliki banyak kekurangan sehingga muncul alat analisa seperti matriks daya tarik industri dan sebagainya yang berupaya mengurangi kekurangan dari si matriks MP3 ini. Lalu ada juga pengertian MP3. MP3 ini memiliki dua sumbu, yang dimana sumbu vertikal ini menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar. Lalu kalau sumbu horizontal ini menggambarkan besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh masing-masing unit usaha strategis. Lalu masing-masing sumbu ini dibagi menjadi dua kelompok, dari tinggi ke rendah, sehingga membentuk 4 sel. Tingginya pertumbuhan pasar ini mengisyaratkan perlunya peringatan investasi yang berarti peningkatan aliran kas keluar. Lalu besarnya pasar pangan pula itu berbanding lurus dan berkorelasi positif dan besarnya aliran kas masuk. Lalu penafsiran MP3 sendiri itu ada 4 gambar, akan saya taruh di sini. Itu ada yang gambar tanda tanya. Nah, gambar tanda tanya ini merupakan sel untuk unit usaha yang memiliki peluang pasar itu secara besar. Tetapi unit usahanya tersebut itu belum mampu untuk mengeksploitasi peluang tersebut. Sehingga pasar pangan ini relatif yang dapat dikuasai masih relatif kecil, seperti itu. Lalu kalau gambar yang kedua ini ada gambar star. Kalau untuk star ini tuh merupakan sel untuk unit usaha yang memiliki peluang bisnis yang besar karena beroperasi pada pasar yang sedang tumbuh di saat yang sama. Unit usaha tersebut juga mampu menguasai pangan pasar yang cukup tinggi. Lalu gambar yang ketiga ini ada rupiah, dolar, atau cash cow. Ini merupakan sel untuk unit usaha yang mampu menguasai pangan pasar relatif yang besar dan beroperasi pada pasar yang telah menurun. Unit usaha ini mendapatkan kas masuk yang besar, namun tidak memerlukan kas lagi untuk investasi. Dan yang terakhir ini ada gambar tanda silang X atau biasanya kita sebut dog. Nah, tadi merupakan sel ini, tanda silang X ini biasanya unit usahanya terletak di dalam sel yang ditafsirkan sebagai unit usaha yang tidak lagi menjanjikan. Unit usaha tersebut beroperasi pada pasar yang hanya memberikan peluang bisnis kecil, dan unit tersebut hanya menguasai sedikit pangan pasar. Ada juga yang namanya implikasi strategi. Dari logo yang pertama tanda tanya tersebut, ini strategi pertumbuhan merupakan strategi yang dapat dipilih selain strategi akuisisi horizontal. Lalu ada juga, jika unit strategi ini tidak sehat, maka manajemen perlu melakukan penyehatan dahulu sebelum menerapkan strategi pertumbuhan tersebut. Lalu dari logo yang star kedua ini, yang dimana strategi ini mempertahankan pangsa pasar yang merupakan strategi
itu biasanya dipilih pada unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini. Lalu kebijaksanaan yang dapat dipilih antara lain memberikan potongan harga, peningkatan kualitas barang, peningkatan efisien, dan perkuasaan wilayah. Strategi pengembangan pasar juga dimungkinkan untuk diterapkan pada sel ini, namun diharapkan tidak dalam bentuk merebut pasar yang telah dikuasai pesaing, karena memerlukan biaya yang besar. Lalu pada logo yang ketiga ini dari logo rupiah, biasanya strategi yang digunakan pada sel ini adalah mempertahankan dominasi pasar dan aliran kas masuk yang telah dimiliki. Lalu juga kebijakan yang dapat dipilih antara lain price leadership dan mempertahankan kualitas barang. Lalu ada juga logo yang keempat, ini logo tanda silang X. Nah, pada strategi ini yang dapat dipilih untuk unit-unit strategi yang masuk ke dalam sel ini adalah keluar dari pasar. Wah, keluar dari pasar tuh, gitu kan. Tapi sebenarnya strategi panen ini tetap dapat dilakukan untuk unit-unit strategi yang masuk dalam sel ini, asalkan masih menghasilkan kas masuk dan tidak memerlukan investasi untuk menjalankannya. Nah, segitu aja informasi dari saya menjelaskan tentang materi analisa lingkungan internal. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you semuanya.